Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve saudaraku umat Katolik. Elia Miron, seorang apologet Kristen aliran Lutheran, ternyata memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap iman Katolik. Pada video ini, Elia, yang lulus SMA pada 2012 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sastra Inggris serta meraih gelar master di bidang teologi ini menjawab berbagai jawaban dari beberapa umat Protestan yang mempertanyakan iman Katolik seperti, apakah umat Katolik menyembah Maria, menyembah patung, dan pertanyaan-pertanyaan sulit lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Tadi aku izin, namaku Popo, aku Protestan, maaf ya, ini sebenarnya aku nggak mau bahas-bahas tentang tadi nyinggung Katolik masalah Maria, cuman aku agak ada agak gimana ya, agak ada nyesek sedikit. Aku mikir gini Kak, masalah Bunda Maria Kak ya, kita pasti sayanglah sama dia karena beliau adalah ibunya Yesus, pastilah semua orang Kristen pasti kagumlah dengan beliau dan sayang dan respect lah, maaf. Tapi yang mau saya tanyakan, yang pertama kan Kak, tadi kan aku dengar tadi Kakak ngomong sama si Rocky itu tentang gini, kalau imanku nih ya, imanku dulu aku kasih tahu ya. Tuhan itu kan dekat Kak ya, dia kan ada di hati kita, melalui Roh Kudus kan dia kan di hati kita. Jadi menurutku kalau kita berdoa kenapa enggak langsung ke Tuhan aja gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling aku bingung itu, apakah benar Bunda Maria bisa mendengar doa kita? Apakah dia punya kuasa untuk mendengar doa manusia Kak? Contohnya kan kita berdoa melalui Bunda Maria, dia bisa nggak dengar kita walaupun dia kan angkat di sorga? Oke, kita yakin semua dia pasti di sorga lah ya. Dia bisa nggak dengar kita berdoa melalui dia gitu? Izin Kai. Maksudnya kan kita kan berdoa untuk Tuhan kan pasti punya kuasa untuk mendengar doa kita walaupun kita dalam hati berdoanya kan pasti Tuhan tahu. Bunda Maria mampu nggak mendengar doa kita? Aku mau tahu, izin. Itu aja Kak, izin Kak, makasih Kak ya. Tapi maaf, jangan ada yang ini kita sharing, nggak ada mau menjatuhkan Katolik, Kristen, nggak ada ya Kak ya. Cuman aku hanya penasaran aja Kak, pengen tahu boleh dia punya kuasa nggak untuk itu mendengar doa kita, izin Kak, makasih Kak ya. Monggo Kak ya. Yang pertama begini, masalah Bunda Maria itu, Tuhan itu kan dekat. Ngapain kita berdoa lagi? Justru karena kamu dekat sama Tuhan, maka kamu ajak orang lain untuk bersekutu bersamamu. Sekarang saya tanya kamu, ketika kamu sama pendetamu, dia dekat nggak dengan Tuhan? Dekat. Tapi kenapa dia ngajak kamu berdoa bersama? Kenapa dia ajak kamu berdoa bersama dalam jemaat? Agar bersekutu di dalam doa. Maka devosi kepada Bunda Maria itu adalah mengajak Bunda Maria agar berdoa bersama kita, bukan berdoa kepada dia. Itu yang pertama. Jadi kamu harus pahami, bukan berdoa kepada dia, berdoa bersama dia. Meminta dia agar berdoa bersama kita. Sama seperti ketika kamu meminta pendetamu, Pak Pendeta doakan saya dong. Bukan berarti kamu nggak dekat dengan pendetamu atau dengan Tuhan. Di urak nadimu lah, di mana Tuhan pasti ada. Tapi kan kamu bilang, Pak Pendeta doain saya ya. Istri saya mau melahirkan, biar aman-aman semua. Boleh saya potong Kak, izin? Bentar dulu, dengarkan dulu. Oke Kak. Ya, doakan saya begitu. Kamu pasti ajak mereka berdoa bersama. Ya devosi pun begitu, mengajak Bunda Maria berdoa bersama dengan kita. Nah, apakah Bunda Maria punya kuasa mendengarkan? Apakah mereka punya kuasa mendengarkan doa kita sehingga mereka bisa kita ajak berdoa bersama? Tentu. Orang kaya dan Lazarus, kamu ingat itu kisahnya? Orang kaya itu menderita di mana? Di neraka. Orang di neraka pun bisa mendengarkan, apalagi di sorga. Apa kata orang kaya itu kepada Abraham? Ya Bapak Abraham,
Suruhlah Lazarus itu mencelupkan air ke lidahku. Aku sangat menderita di dalam nyala api ini. Tapi apa kata Abraham? Enggak, Abraham di surga loh itu, didengar dia. Oh enggak, anak-anakku, enggak boleh. Hidupmu sudah enak selama ini. Lazarus sudah menderita. Sekarang giliranmu lah, gitu. Jadi orang di surga itu bukan menjadi bisu, tetapi mereka menjadi kudus di sana. Jadi kalau orang di neraka saja bisa mendengar suara dari surga, lalu bagaimana mungkin yang di surga tidak bisa mendengar suara yang di bumi? Begitu. Jadi doa bersama dengan Bunda Maria, devosi itu pasti didengar karena kita kudus sebagai jemaat di hadapan Allah. Dan perantara itu cuma satu, yaitu Kristus saja. Begitu, ya. Izin Kak, saya tambah boleh sih Kak. Itu bagaimana? Nah yang pertama kan konteksnya kan Kak, kalau kita ngomong sama pendeta kan sama-sama masih hidup, sama-sama berdoa. Kalau Bunda Maria kan sudah di sorga tuh, bukan lagi di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua kan, Tuhan Yesus kan bilang begini, orang yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Artinya orang-orang yang telah... Bentar Sebentar. dulu, kau dengar dulu aku. Oke, lanjut. Jadi orang yang mati itu, mereka tetap hidup dalam surga dan mereka bersekutu bersama kita, gitu. Jadi mereka tetap hidup, hanya saja beda tempat, gitu. Berarti izin Kak, berarti jawabannya Bunda Maria bisa mendengar doa kita yang di bumi Dia itu. bisa mendengar, orang di neraka aja bisa mendengar kok. Buat yang lain yang tidak setuju itu enggak masalah ya. Kalian nggak setuju itu nggak masalah. Tapi inilah iman teman-teman dari Katolik. Ya, jangan kacamata kuda gitu. Harus mau belajar dari semua hal. Kita jangan salah pahami. Kamu nggak setuju itu hakmu. Tapi menyalahpahami iman orang itu nggak boleh. Nggak setuju nggak apa-apa. Tapi salah paham nggak boleh. Aku juga sempat ini sih setuju sama tadi ada, kalau nggak salah Rocky Riko katanya kita jadiin perantara Bunda Maria. Aku sering dengar kita di Katolik sering banget ngucapin perantara Bunda Maria. Tapi nggak tahu kebenaran seperti apa. Tapi aku pas dengar Kak Elia bilang, oh emang kayak gitu. Jadi kita tuh kenal Bunda Maria. Ya, makanya kamu tanya lah sama romo-romomu. Enggak, maksud aku tuh kayak iya aku kenal Bunda Maria itu sebagai Bunda perantara, Bunda segala bangsa dan lain sebagainya. Cuman tadi habis dengar dari Kak Elia bilang, aku jadi bingung. Itu Kak Elia jawabnya emang benar-benar sesuai iman Katolik kah? Kalau emang benar ya udah lah ya, berarti kami salah kaprah. Ya kamu boleh tanya saja kepada temanmu yang Katolik atau romomu, terus bandingkan dengan jawaban saya. Itu saja. Tidak perlu susah bro. Kamu kalau memang pengen tahu dan memang punya niat mau belajar, kamu tanyakan romo-romomu. Kamu bandingkan dengan jawaban yang saya berikan. Kamu tanyakan sama atau tidak. Aku punya satu pertanyaan. Banyak banget teman-temanku yang kasih statement kalau agama tuh nggak penting, yang penting iman. Ya betul. Standar keimanan orang tuh bukan dilihat dari seberapa seringnya kita ke gereja, seberapa dekatnya kita dengan orang-orang gereja, tapi bagaimana imanmu terhadap Tuhan. Seberapa? Agama itu dari manusia, sedangkan iman itu kolektivitas. Gak jelas suaramu. Apa? Gak jelas suaramu. Di mana kau? Di rumah, wifi. Sorry. Ulang. Jadi gini, banyak temanku bilang agama tuh nggak penting. Even kamu ke gereja sesering apapun kamu ke gereja itu tidak mengukur keimanan kamu, karena gereja itu, agama itu dari manusia, sedangkan imanmu akan Tuhan Yesus itu sumbernya dari hati nuranimu dan antara kamu dan Tuhan, bukan ada gereja atau agama dalamnya. Iya. Tapi bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu punya iman? Ya, iman itu kalau bisa dibilang iman tuh satu private koneksi gitu. Enggak. Kamu bisa enggak? Kamu mengaku saya beriman kepada Yesus tapi tidak melakukan perintah Yesus. Kamu bisa enggak dikatakan beriman? Even kita bilang Jawablah dulu. iya, kita bilang beriman pun belum tentu dalam hati kita beriman kan. Jadi omongan orang tentang Ya beriman udah. tidak, itu kembali ke diri sendiri. Ya enggak sih? Ya makanya kalau ada orang bilang
Aku bentar dulu. Kalau ada orang bisa dia ngomong, aku beriman tapi malas ke gereja karena motivasinya yang nggak benar, ya artinya dia nggak beriman, gitu loh. Kalau motivasinya ke gereja itu nggak benar, kecuali ada halangan, ada hambatan yang perlu atau ada hal-hal lain yang mendesak, itu nggak apa-apa, gitu loh. Toh juga tidak merayakan Sabat itu juga tidak dosa. Gitu. Tapi kan motivasi kita itu kenapa tidak melakukan itu? Kalau malas-malasan tidak apa? Tidak. Iya. Ini alasan orang tuh kan berbeda, kita nggak tahu. Kayak mungkin mereka motivasi mereka nggak ke gereja itu mungkin karena ada satu hal dua hal yang menurut mereka itu kayak ya udahlah ya mending di rumah lebih intens berdoanya atau something yang lain, nggak tahu. Kita nggak bisa ngejudge orang kan. Jadi even dia ke gereja atau enggak itu urusannya dia. Iman itu urusan Tuhan kan bilang, firman Tuhan kan bilang bersekutulah dan saling tolong menolong di dalam doa. Jadi kalau kamu Tuhan anjurkan bersekutu, ya bersekutu di dalam gereja bersama-sama dengan jemaat. Nggak ada hal yang membenarkan orang nggak pergi ke gereja dengan motivasi yang mencari pembenaran saja, itu nggak ada.